Pandemi COVID-19 Taiwan bertambah 5 kasus baru pada 13 April. 4 kasus diantaranya adalah penumpang kapal pesiar Coral Princess yang sempat berada di lautan selama beberapa hari dan tidak dapat berlabuh karena negara di sekitar Argentina sedang menjalankan lockdown. Pada 4 April, kapal berhasil berlabuh di pelabuhan Miami, Florida, Amerika Serikat. Saat itu, 22 orang dinyatakan positif dan 3 penumpang meninggal. Selain itu, pada kasus lokal yang bertambah di Taiwan pada hari Minggu, kasus ke-386 yang merupakan teman serumah dari kasus positif yang masuk dari Amerika sebelumnya tidak bergejala pada masa karantina. Tetapi selepas dari karantina, dia berobat karena alergi hidung dan terdiagnosis positif corona. Dokter menyarankan bagi yang mempunyai riwayat interaksi dan gejala alergi yang bertambah parah untuk langsung memeriksakan diri ke rumah sakit besar. Sementara beberapa dokter melalui X-ray menemukan sebagian pasien yang tidak bergejala mengalami infiltrasi paru dan didiagnosis positif setelah screening. Dokter mengatakan pada tahap ini banyak masyarakat yang keluar masuk rumah sakit dan tempat umum. Untuk itu harus selalu mengenakan masker dan cuci tangan untuk mengurangi kemungkinan tertular. Mengenai kasus positif setelah karantina juga tidak perlu terlalu khawatir. Jika ada hal yang diragukan, maka semua anggota keluarga yang tinggal bersama pasien karantina mandiri juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan. Pemerintah Kota Taipei untuk perdana meluncurkan mesin penjual masker dengan nama asli. Uji coba diadakan di Pusat Layanan Kesehatan Distrik Xinyi per tanggal 12. Hanya 3 langkah sederhana yaitu masukkan kartu askes, pilih masker, dan gesek isi card. Masker dapat diberi dalam 1 menit tanpa perlu mengantre lama di apotek. 可以的话，我们就下一步是12个行政区了。那我们要试，到时候我们会做压力测试。 Banyak warga antri di lokasi untuk menjadi pengguna awal dan kebijakan ini memetik banyak pujian dalam kenyamanan warga. 你刚刚买花多久时间？抽都1分多钟了，很快了，很快。满意吗？满意。 Saat ini, mesin hanya menerima pembayaran dengan isi card. Waktu operasional mesin penjual masker dimulai dari pukul 8.30 pagi hingga 6.30 sore per tanggal 12. Mesin hanya beroperasi hingga pukul 12 siang di hari libur. Mengenai pembahasan jumlah masker yang diterima, Ko Wen-je menyarankan waktu pembagian diperpanjang dari 2 minggu menjadi 4 minggu sekali untuk 28 helai sekaligus guna mengurangi antrean. 政策里面，当然大家争议很多。这一次的14天的9片，其实大家都很挣扎。那但是呢，大家站在人民的需要能够更充足一点。 Chen Shih-chung juga mengungkapkan bahwa kapasitas produksi masker tertinggi telah capai 16 juta helai dalam 1 hari, tetapi mesin juga butuh istirahat. Tentang distribusi masker, Ko Wen-je juga menyatakan bahwa dia menghormati keputusan pemerintah pusat. Bulan Mei adalah masa rapor pajak bagi masyarakat Taiwan. Meskipun pengendalian pandemi COVID-19 di Taiwan terlaksana dengan baik, tetapi untuk menghindari kerumunan saat pelaporan SPT pajak penghasilan, Menteri Keuangan Su Jianrong dalam Komite Keuangan Legislatif Yuan menyatakan bahwa pelaporan SPT akan diperpanjang hingga akhir Juni. Pada sehari sebelumnya, Kementerian Keuangan baru mengumumkan bagi pelapor yang oleh karena isolasi, karantina mandiri, dan lain-lain yang tidak bisa menyelesaikan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan akan diberikan waktu perpanjangan. Tetapi juga mengingatkan bahwa pengembalian pajak perdana tahun ini akan dimajukan 1 bulan menjadi tanggal 30 Juni, yang berarti warga harus selesai melaporkan SPT sebelum akhir Mei baru dapat menerima pengembalian pajak gelombang pertama. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang terjangkit COVID-19 keluar dari rumah sakit pada tanggal 12. Dia membuat sebuah video untuk berterima kasih kepada petugas medis atas penyelamatan nyawanya. Johnson akan melanjutkan perawatan di pinggiran kota. Hingga tanggal 12, jumlah kematian di Inggris telah melebihi 10.000 dengan kasus positif lebih dari 85.000 orang. Dampak pandemi membuat Paus Fransiskus mendobrak tradisi ratusan tahun gereja Katolik tahun ini dengan memimpin misa Paskah via live streaming. Dalam orasinya, beliau hanya membaca doa di depan kamera dan meminta semua negara untuk bersatu melawan pandemi. Jumlah kasus positif Amerika Serikat telah menembus 550.000 dan lebih 20.000 orang meninggal, tertinggi di dunia. Namun pada kawasan terpuruk New York, meskipun jumlah kasus belum turun banyak, tingkat peningkatan kasus mulai menunjukkan penurunan. Jumlah kematian di New York saat ini mendekati angka 10.000 dengan jumlah positif melebihi 180.000 orang. Gubernur Andrew Cuomo memerintahkan agar majikan menyediakan masker gratis bagi karyawannya. Dia juga menyuruhkan pemerintah federal Amerika untuk menyediakan anggaran sebesar 500 miliar dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, lebih dari 550 orang telah dinyatakan positif pada wabah kapal induk Lucifer.